Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami dari kelompok satu Balangan akan membawakan dan memaparkan materi tentang regresi linear dataset UCI Electrical Grid Stability, di mana kelompok kami, perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Sina. Saya Nazmi Hakim. Saya Muhammad Fauzan Asani. Saya Ahmad Caidar Ananda. Pendahuluan, latar belakangnya sendiri, smart grid adalah sistem jaringan listrik modern yang terintegrasi untuk produsen serta konsumen energi. Ya, dataset yang digunakan yaitu UCI Electrical Grid. Dataset ini memiliki beberapa masalah, yaitu hubungan nonlinear, kemudian ada multikoliniaritas yang kuat. Lalu solusi dari masalah tersebut itu dilakukan dengan pendekatan regresi linear pada target kontinu berupa nilai stop. Rumusan masalahnya sendiri ada hubungan nonlinear yang kompleks, multikoliniaritas yang tinggi. Dari kedua masalah tersebut muncul instabilitas modelnya tidak dapat menangkap hubungan linear tersebut dan juga multikoliniaritas tinggi yang terjadi. Di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama itu representasi margin stabilitas, di mana berbeda dengan klasifikasi biner, nilai kontinu memberikan gambaran kuantitatif mengenai margin keamanan sistem. Yang kedua, operator dapat memantau seberapa dekat jaringan dengan ambang batas ketidakstabilan atau informasi titik kritis. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih presisi dan terukur sebelum sistem benar-benar menyentuh fase gagal sebagai bentuk mitigasi proaktif. Baik, di sini ada deskripsi datasetnya. Seperti yang teman saya bilang tadi, kami memakai UCI Electrical Grid Stability sebagai dataset yang membahas tentang perilaku jaringan listrik cerdas 4 node dengan sistem aliran listrik 2-nya 2. Di sini ada atributnya dan keterangannya. Untuk deskripsi fiturnya, untuk fiturnya sendiri ada TAU 1 sampai TAU 4 adalah waktu reaksi partisipisan. P1 sampai P4 ada daya nominal yang dihasilkan atau dikonsumsi. G1 sampai G4 ada koefisien elastisitas harga, dan stop itu margin terstabilitas sistem grid, dan stop F adalah stabilitas atau stabilitas yang stabil atau unstable. Fitur-fitur yang berpengaruh terhadap prediksinya dan membangun model baseline hingga model yang terbaik. Urgensinya sendiri itu fokus pada aspek kompleksitas sistem, kemudian ada real time monitoring, penanganan data cacat, skalabilitas, dan relevansi akademik yang berupa eksplorasi mendalam mengenai perbedaan antara model linear dan juga model yang terregularisasi. Formulasi problemnya sendiri itu tugasnya untuk supervised learning, ada 12 fitur input dan 2 fitur target. Outputnya yaitu stop, yaitu margin stabilitas sistem, dan dievaluasi menggunakan metrik RMSE, MAI, dan R2. Oke, lanjut ke model baseline dan improve-nya. Di sini kami menggunakan dua model. Jadi yang pertama itu OLS sebagai baseline. Kenapa OLS? Karena OLS adalah model regresi linear paling dasar dan paling tua. Dan yang dikomparasikan itu adalah model elasticnet, karena dia itu ada dua regularisasi penalti. Yang pertama itu elastic to lasso dan yang itu reach. Dan di hyperparameter tuning itu diimplementasikan tuh berdasar CV untuk menjadi kombinasi terbaik antara penalti lasonya sama reach-nya pada elasticnet. Baik, untuk setupnya, library yang kami pakai adalah seperti berikut. Untuk split datanya, kami menggunakan 80% untuk training dan 20% untuk tes. Dan processingnya kami memakai standard scaler, metriknya adalah berikut, validasinya berikut, dan hardware-nya kami menggunakan CPU single machine. Berikut ada eksperimen yang pertama, kami menggunakan model OLS untuk lalu processingnya itu adalah standard scaler, hyperparameternya default. Berikut adalah hasilnya, dan catatannya adalah digunakan sebagai baseline. Meskipun skor cukup baik, model ini rentan terhadap multikoliniaritas yang ditemukan pada fitur P1. Oke, adapun berikutnya merupakan eksperimen dari kedua untuk model Elasticnet, di mana model yang digunakan adalah Elasticnet regression processing yang robust scalar, di mana hyperparameter sendiri seperti berikut, trial RMS-nya seperti berikut, tes RMS-nya seperti berikut, tes MRI-nya seperti berikut,
tes R kuadrat seperti berikut, di mana model ini menggabungkan penalti L1 dan L2 meskipun skor numerik mirip dengan baseline, di mana model ini jauh lebih stabil secara matematis dalam menangani fitur yang saling berhubungan dari P1 sampai P4 dan lebih tahan terhadap gangguan data atau stress test. Adapun perbandingan model dari model ini itu di mana daripada tabel di mana baseline standar dan juga improve atau regulersnya di tes R2 memiliki perbedaan angka yang tidak terlalu besar, lalu ada di tes MAE seperti berikut. Di model juga ada kelihatan dari tes RMSE-nya seperti berikut yang tidak terlalu besar dalam angkanya. Berikut adalah perbandingan detail dari kedua model. Yang pertama pada matriks R2, OLS-nya tinggi namun tidak stabil, pada ElasticNet itu tinggi dan konsisten. RMSE dalam OLS itu cenderung lebih tinggi, sedangkan ElasticNet itu lebih rendah. MAE-nya itu OLS terpengaruh outlier, sedangkan ElasticNet itu lebih rendah, yaitu robust. Kemudian stabilitas koefisiennya pada OLS itu sangat buruk, sedangkan untuk ElasticNet yaitu sangat baik. Oke, untuk keterbaruan dari tugas regresi ini, yang pertama itu codingan yang fokus pada tugas regresi linear. Yang kedua, fungsi-fungsi yang deprecated diganti dengan fungsi yang baru. Yang ketiga, penyelesaian untuk masalah multikoliniaritas dengan ElasticNet. Yang keempat itu evaluasi metrik Q-fold validation menggunakan standard scalar. Yang kelima, metrik evaluasi MAE, RMSE, R2, dan MAPE. Oke, berikut adapun stress test dari pengujian ini, di mana metode stress test yang kami gunakan itu dibagi menjadi dua, yaitu outlier stress dan juga noise stress, di mana outlier stress itu sendiri adalah di mana sampel uji digunakan dipilih secara acak dari 1% sampai 30% dari sampel data. Lalu fitur pada sampel tersebut dimodifikasi secara ekstrim sebesar standar dari fitur tersebut, di mana lalu kemudian disimulasikan kerusakan dari sensor itu yang mengirimkan sinyal di luar batas normal. Selanjutnya ada noise stress, di mana menambahkan Gaussian noise dengan level intensitas yang meningkat ke seluruh fitur. Tujuan dari noise stress ini adalah mensimulasikan gangguan sinyal pada jaringan komunikasi smart grid. Jadinya hasil dari pengujian ini adalah di mana model baseline OLS menunjukkan hasil penurunan yang tajam, di mana penurunan tersebut terjadi karena koefisien OLS yang terlalu besar akibat multikolinearitas membuat prediksi turun. Sedangkan untuk model improve sendiri dari yang menggunakan ElasticNet atau robust model, ini memberikan nilai RMSE yang lebih rendah dan R kuadrat yang lebih stabil karena adanya regulasi dari modelnya yang membuat koefisien model lebih terkontrol. Sehingga saat terdapat data yang outlier, model tetap memberikan prediksi yang baik dan masuk akal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pengujian ini. Saya mewakilkan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.